Hey para Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Penguasa Dunia yang rilis pada tahun 2022 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Bai Fengxi dan yang lainnya sedang berada di makam Guru Bai. Di sana Hei Fengxi pun mengatakan jika ibu kota telah mengirimkan kabar jika petunjuk racun Qianji berada di pasar tersembunyi dan mereka pun harus ke sana untuk menyelidikinya. Singkatnya mereka pun telah di pasar tersebut, namun di sana mereka bertemu dengan kepala keluarga Tie yang memberitahukan jika mereka akan masuk ke pasar, maka harus mengikuti aturan transaksi di pasar ini dengan harus menggunakan topeng emas yang menandakan jika mereka merupakan pelanggan lama yang sangatlah kaya. Dengan begitu, mereka akan bertemu dengan seorang tabib yang telah membuat racun tersebut, sehingga Bai Fengxi pun memintanya untuk mencarikan 3 topeng emas dan bantu mereka untuk masuk ke pasar tersembunyi ini. Sementara di Yingzhou, sang raja yang tahu jika Yao Zhou dan Ji Zhou sudah menjalin pernikahan politik, mereka pun berencana akan menyerang Qingzhou. Raja yang tidak mau Qingzhou ditaklukkan karena nantinya ketiga prefektur itu akan mengepung Yongzhou. Raja pun berencana akan diam-diam bekerja sama dengan Qingzhou untuk mengacaukan rencana Yao Zhou dan juga Ji Zhou. Sedangkan di pasar tersembunyi, kepala Tie membelikan mereka jamur darah ribuan tahun dan barang yang sudah dibeli itu membuat mereka pun tahu jika orang di balik tabib hebat dan pengawalnya itu berasal dari kekaisaran. Keesokan harinya, Zhongli dan lainnya menghadang Qasim Hu yang merupakan pengurus biro obat kekaisaran. Zhongli yang mengajaknya bekerja sama namun dia malah melawan dan Zhongli pun akhirnya membawanya dengan paksa. Hei Fengxi yang tahu jika dia adalah tabib hebat, Bai Fengxi bertanya mengenai racun Qianji dan siapa orang yang telah membelinya belakangan ini. Qasim Hu yang belum pernah menjualnya belakangan ini, namun ia pernah menjual langsung sebanyak 2 buah. Meskipun identitas pembelinya dirahasiakan, namun ia selalu mengutus orang untuk melukis wajah orang yang telah berbisnis dengannya dan lukisan ia simpan di istana kekaisaran. Di tempat lain, terlihat Wu Yuan sedang melawan darat. Ajaran Lanyin dan Biu hanya bisa menekan sebagian saja. Jika ingin dihilangkan sepenuhnya maka dia harus mendapatkan pelas Wanji. Dan dikarenakan waktunya tidak banyak lagi, ia pun untuk segera bertindak. Di istana, Qasim Hu memperlihatkan buku lukisan para pelanggannya pada mereka. Namun mereka tidak menemukan lukisan yang merupakan orang yang telah membeli racun tersebut. Dan mereka yang akan pergi dari sana, namun di luar sedang terjadi keributan karena ada penyusup yang telah mencelakai sang kaisar. Sementara itu di kediaman Qasim Hu, sang jenderal pun datang untuk memeriksa dan para prajurit yang langsung menggeledah. Namun setelah itu prajurit melaporkan jika penyusup tersebut telah menghilang. Sang kaisar yang sedang diperiksa, tak lama kemudian Wu Yuan pun datang karena diminta oleh putra mahkota. Jika terjadi apa-apa pada kaisar, putra mahkota meminta bantuan Wu Yuan untuk mengurus dunia dan posisi ini. Jenderal yang curiga kepada Wu Yuan karena dia sangatlah dekat dengan Pangeran Huangzhou yang sangat berambisi untuk menguasai dunia. Namun Wu Yuan menepis tuduhan tersebut dengan beralasan jika ia sangat setia kepada kekaisaran. Setelah itu tabib pun berteriak jika kaisar sudah wafat. Sementara itu sekte Tianxuang yang akan mencari penginapan, mereka pun bertemu dengan Bai Fengxi dan Hei Fengxi di sana. Di istana, sang jenderal meminta putra mahkota untuk menutupi kematian kaisar agar 6 prefektur tidak tahu dan tidak akan menyerang kekaisaran. Namun Wu Yuan yang merasa jika masalah ini tidak boleh ditutupi agar ke-6 prefektur berperang dan putra mahkota mendapatkan kesempatan menang saat naik tahta. Dan putra mahkota yang sangat mempercayai Wu Yuan, ia pun meminta sang jenderal untuk menyampaikan perintah kepada 6 prefektur jika sang kaisar telah wafat. Di sisi lain, Han Fu yang mengecek racun Qianji dengan jarum perak ternyata benar jika racun ini tidak bisa dideteksi oleh jarum peraknya. Dan Lang Hua yang melihatnya langsung meminta maaf kepada Bai Fengxi karena telah salah paham kepadanya. Dan Bai Fengxi merasa jika gurunya dibunuh karena telah mengetahui sesuatu di saat menyelidiki masalah pelas Wanji.
Dan setelah itu Zhongli pun melaporkan jika penyusup yang telah membunuh kaisar telah ditemukan mati di luar pintu istana. Dan dilihat dari lukanya sepertinya itu adalah ulah dari sekte Duanwun. Keesokan harinya, Hai Fengxi mendapatkan sebuah kabar jika setelah ibunya meninggal ada seorang pelayan yang pergi meninggalkan istana. Dan dilihat dari pakaian dan wajahnya sama dengan lukisan pembeli racun Qianji. Di sini mereka pun langsung menemui pelayan yang telah meracuni mendiang Ratu Yige. Setelah mengancamnya, pelayan mengatakan jika pada saat itu ia pun diberikan uang yang sangat banyak oleh Ratu Baili dan diperintahkan untuk membeli obat di pasar tersembunyi. Ia yang tidak tahu obat itu adalah racun. Namun setelah mendengar kabar kematian Ratu Yige, ia pun langsung takut dan memohon untuk keluar dari istana. Pelayan itu pun memohon ampun kepada Hai Fengxi karena telah bersalah. Setelah itu terlihat Hai Fengxi sedang bersedih karena telah mengetahui kematian ibunya. Zhongli lalu memberitahukan jika ia sudah melindungi keluarga pelayan tersebut dan telah mengutus orang untuk mencari bukti kasus mendiang Ratu Yige. Hai Fengxi pun lalu meminta Zhongli untuk mengawasi kediaman Feng Zhu. Ia pun memberitahukan jika ia berencana akan menyebarkan kesalahan mereka pada dunia agar memberikan keadilan untuk ibunya. Di malam harinya, Menteri Huang memberitahukan jika Hai Fengxi sudah menyelidiki masalah racun Qianji. Ia yang tahu jika Ratu Baili lah pelaku utamanya. Saat ini Hai Fengxi sedang mengumpulkan bukti untuk melaporkannya kepada sang raja. Sang ratu tidak mau hal ini mengganggu Feng Zhu yang akan menduduki posisi penerus. Oleh karena itu mereka pun harus memiliki sebuah rencana. Di sisi lain, Hai Fengxi menangkap bangsawan Liang karena terlibat dalam pembunuhan mendiang Ratu Yige. 5 orang termasuk Ratu Baili yang membunuh mendiang Ratu Yige. Mereka pun melakukan itu tanpa diketahui oleh sang raja. Bangsawan Liang yang telah mengatakan semua alasannya. Ternyata Hai Fengxi diam-diam meminta Menteri Zhang untuk mendengarkan pengakuan bangsawan Liang ini. Menteri Zhang yang telah mencatat semuanya. Bangsawan Liang pun meminta maaf kepada pangeran. Dan Hai Fengxi pun memintanya untuk mengaku di pengadilan saja, maka semua keluarganya akan ia biarkan hidup. Setelah itu Zhongli pun memberitahukan jika pangeran ketiga akan menyerang istana. Dengan bersamaan di istana, terlihat perjamuan pun sedang berlangsung. Prajurit melaporkan jika ada yang menyerang kota dan dilihat dari bendera yang berkibar itu adalah bendera dari Hai Fengxi. Setelah itu Feng Zhu yang diberikan aba-aba oleh Menteri Huang. Ia pun menghadap sang raja dan bersedia pergi keluar kota untuk mencari bala bantuan. Tak lama kemudian Hai Fengxi pun datang ke sana dengan mengatakan jika ia tidak memberontak dan meminta ayahnya untuk menyelidiki. Terlihat Menteri Zhang pun memberitahukan jika ia punya bukti bahwa pangeran ketiga lah yang memberontak. Dan Menteri Zhang yang akan menyerahkan buktinya, Feng Zhu langsung meminta para prajurit untuk menangkap Hai Fengxi. Namun di sana Hai Fengxi berhasil memberikan bukti tersebut kepada sang raja. Setelah itu prajurit melaporkan jika gerbang kota berhasil dirusak dan pemberontak sedang menuju ke istana. Menteri Huang yang akan menghentikan pasukan mereka, asalkan Hai Fengxi harus ditangkap oleh sang raja. Yang ternyata sang raja pun tidak menyangka jika Menteri Huang juga memberontak. Di sana Hai Fengxi pun memberitahukan jika dia adalah mata-mata dari Jizhou yang dikirim kepada Yongzhou. Ia juga memberitahukan jika ia ingin menuntut Ratu Baili dan Menteri Huang dikarenakan mereka telah meracuni mendiang Ratu Yige. Dan seketika pasukan Feng Zhu langsung datang ke dalam istana. Yang pada akhirnya pasukan Feng Zhu pun berhasil dikalahkan. Di sana, Hai Fengxi yang sudah membawa semua bukti kematian mendiang Ratu Yige. Dengan segera Ratu Baili pun meminta maaf kepada sang raja. Namun di sana Feng Zhu sangatlah senang karena hari ini ia tidak perlu lagi berpura-pura baik dan disiplin di depan ayahnya tersebut. Sang raja pun mengatakan jika ia mendisiplinkan para putranya hanya untuk kebaikan mereka. Namun Feng Zhu pun menepis nasihat itu dikarenakan selama ini Hai Fengxi sudah melakukan hal terbaik untuk sang raja. Namun balasannya raja malah menghapus ilmu bela dirinya dan juga mengusirnya dari Yongzhou hanya karena dia sangat berkemampuan dan sang raja takut jika dia merebut posisinya. Mendengar itu semua membuat sang raja marah dan meminta pasukan untuk menangkap mereka semua. Keesokan harinya, Ratu Baili yang senang penasihat raja membawa titah dari raja. Namun titah itu ternyata adalah hukuman agar Ratu Baili bunuh diri. Dan Feng Zhu juga diturunkan jabatannya menjadi rakyat jelata. Setelah itu Feng Zhu yang datang menemui ibunya dan ia melihat kenyataan jika ibunya telah mati gantung diri.
Sementara itu Hai Fengxi pun datang menemui sang raja. Di sana sang raja yang bersalah atas kematian mendiang Ratu Ige. Bahkan ia pun kurang perhatian terhadap Hai Fengxi. Setelah itu penasihat raja melaporkan jika Ratu Baili sudah dimakamkan. Singkatnya di istana, sang raja mengangkat Hai Fengxi sebagai penerus Yongzhou dengan berharap jika Hai Fengxi bisa membangkitkan dan bertanggung jawab untuk melindungi rakyat Yongzhou. Di altar mendiang Ratu Ige yang merupakan ibunya, di sana terlihat Hai Fengxi memperkenalkan Bai Fengxi kepada mendiang ibunya sebagai orang yang ia ingin didampingi seumur hidup, dan ia akan memikirkan langkah berikutnya untuk menikahi Bai Fengxi. Di sisi lain, utusan dari King Zhao memberitahukan jika sekarang King Zhao akan menghadapi serangan pasukan Yao Zhou, dan raja yang sedang sakit parah membuat pangeran mengutusnya untuk meminta Tuan Putri segera pulang. Keesokan harinya, Bai Fengxi pun datang ke King Zhao untuk menemui ayahnya, dan ia yang selama ini tidak tahu mengenai penyakit ayahnya merasa tidak berbakti. Namun raja yang sedang Bai Fengxi datang, ia juga sangat bangga karena selama ini mendengar banyak cerita tentang putrinya tersebut. Raja yang memberitahukan jika Yao Zhou dan Ji Zhou bersatu untuk menyerang King Zhao. Ia pun merasa jika Pangeran Fengxiu tidak akan bisa menandingi Wang Chou. Namun Bai Fengxi yang sudah pulang, ia akan membantu kakaknya tersebut untuk melindungi King Zhao. Kemudian Bai Fengxi yang datang menemui kakaknya itu, ia sudah memeriksa ayahnya dan tahu jika waktu ayahnya tidak akan lama lagi. Dan Pangeran Fengxiu pun memberitahukan jika ayahnya sudah sakit sejak 1 tahun yang lalu, dan Bai Fengxi yang akan membawa pasukan untuk berperang. Namun kakaknya meminta Bai Fengxi untuk menjaga ayah dan mengurus urusan dalam istana saja, dan membiarkan kakaknya tersebut untuk memimpin di medan perang. Setelah itu Bai Fengxi pun pergi ke altar mendiang ibunya. Di sana ia pun menceritakan kejadian yang terjadi di King Zhao sekarang ini, dan ia juga menceritakan tentang Hai Fengxi kepada mendiang ibunya. Di sini Bai Fengxi yang sedang mengurusi urusan istana, sementara itu kakaknya sudah berada di medan peperangan. Di malam harinya, terlihat Fengxiu dan para jenderal sedang menyusun strategi, dan seketika prajurit melaporkan jika pasukan Yao Zhou menyerang 500 meter lebih dari gerbang. Pangeran Fengxiu yang meminta para jenderal untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Keesokan harinya Fengxiu pun diberitahukan jika ada 20.000 pasukan Yao Zhou yang datang menyerang. Pasukan depan yang tidak bisa menahannya, Fengxiu pun meminta pasukannya untuk maju bersama. Sementara itu terlihat Wu Yuan meminta pengawal sekte Duanhunnya untuk bersiap membunuh Fengxiu dengan anak panahnya. Singkatnya Fengxiu pun yang sudah mati. Pengawal sekte Duanhun pun melaporkannya pada Wu Yuan jika ia juga sudah menyebarkan berita bahwa Yao Zhou lah yang telah membunuh Pangeran Fengxiu. Karena dengan begitu kematian Fengxiu akan membuat King Zhao memiliki dendam yang mendalam kepada Yao Zhou dan juga Ji Zhou. Di istana, Bai Fengxi pun diberitahu jika mereka kembali dengan kekalahan dikarenakan Pangeran Fengxiu terkena anak panah beracun yang membuat pangeran mati seketika. Bai Fengxi yang melihat jasad kakaknya sangatlah bersedih. Sang jenderal yang merasa bersalah, ia tidak berguna karena tidak bisa mempertahankan Kota Lang dan bahkan tidak bisa melindungi pangeran. Bai Fengxi yang datang menemui ayahnya, sang raja pun mengetahui jika putranya sudah meninggal, dan ia mempercayakan King Zhao kepada Bai Fengxi karena sekarang hanya Bai Fengxi lah yang akan menjadi penerus King Zhao. Setelah raja menasehati Bai Fengxi dan menyesali perbuatannya yang tidak menyempatkan waktu untuk keluarga, sang raja pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan di Yao Zhou, terlihat sang raja pun sangat senang karena Kota Lang berhasil ia dapatkan. Ia yang ingin langsung menguasai King Zhao. Wu Yuan dan Huang Chou merasa jika mereka jangan dulu menyerang, dikarenakan saat ini King Zhao sedang berduka dan juga sangatlah marah, dan mereka pasti sudah menyiapkan serangan balik yang lebih baik. Sementara di King Zhou, terlihat Bai Fengxi yang sudah berdiri di sini seharian. Seketika Hai Fengxi pun datang dan memintanya untuk makan dan juga minum. Namun Bai Fengxi yang merasa jika ia sudah tidak mempunyai keluarga lagi, Hai Fengxi pun langsung mengatakan jika ia masih memilikinya. Keesokan harinya, Bai Fengxi yang sudah menjadi ratu di King Zhou, ia mengatakan akan merebut kembali wilayahnya dan juga akan melindungi rakyat. Setelah itu ia pun ke barak King Zhou. Terlihat Jenderal Su meminta hukuman kepada sang ratu karena telah gagal melindungi pangeran.
Namun Ratu yang merasa jika jenderal tidak bersalah, ia mengajak jenderal untuk mengambil kembali wilayah yang hilang dan juga melindungi rakyat. Ratu pun lalu memperkenalkan Hai Fengxi yang merupakan seorang penerus Yongzhou dan dia akan membantunya untuk menyerang Yaozhou dan juga Jizhou. Setelah itu terlihat pasukan Jenderal Su sudah bersiap menyergap pasukan dari Yaozhou. Dengan bersamaan saat ini Bai Fengxi dan Hai Fengxi sedang mempersiapkan 10.000 pasukannya untuk melawan pasukan Jizhou. Di malam harinya, Raja Yaozhou mendapatkan laporan jika 30.000 pasukannya telah mati. Ia pun sangat marah karena dalam sehari 30.000 pasukannya bisa mati. Dan keesokan harinya peperangan pun dilanjutkan. Di sisi lain, Wang Chou bersama Wu Yuan sedang memantau peperangan tersebut dari atas. Wu Yuan yang sudah tahu peperangan ini akan dimenangkan oleh lawan, sehingga Wang Chou pun akan meminta Raja Yaozhou untuk menarik semua pasukannya karena perang ini sudah berakhir. Namun Wang Chou yang membujuk sang raja, namun raja tidak mau mundur dan meminta pasukannya untuk menyerang kembali. Yang pada akhirnya peperangan itu pun dimenangkan oleh pasukan King Zhao. Setelah peperangan selesai, terlihat Raja Yaozhou yang terkena mental. Dia sedikit membaik setelah mendapatkan pengobatan dari Wu Yuan. Dan di sini Wu Yuan pun merasa jika raja tidak akan berani ikut perang kembali akibat kekalahannya tersebut. Keesokan harinya, Dona Hua yang telah mendapatkan pelat Yaozhou dari ayahnya, ia pun memberikannya kepada Wang Chou untuk memimpin perang. Dan semua pasukan harus menuruti perintah Jenderal Besar Wang Chou. Di medan perang ini, Wang Chou pun bersama Wu Yuan sudah berhadapan dengan Hai Fengxi dan Bai Fengxi. Terlihat Wang Chou yang mengetahui jika Bai Fengxi sedang mencari celah dari mereka. Ia pun langsung meminta pasukannya untuk menyerang. Dan singkatnya mereka pun kembali memenangkan peperangan tersebut. Dan pasukan mereka hanya gugur 100 orang lebih. Dan tak lama kemudian sang jenderal pun melaporkan jika kota Yan diterobos oleh 100.000 pasukan elit musuh. Sehingga mereka pun meminta sang jenderal untuk ikut bersama Pangeran Hai Fengxi ke kota Liang membawa sekelompok pasukan. Dan meminta kedua jenderal lainnya agar menyiapkan pasukan untuk berperang. Di sana Hai Fengxi jika ia dan pasukan bulu hitamnya pasti akan telat untuk datang dan meminta Bai Fengxi untuk berjanji jangan membahayakan dirinya. Di tempat lain, terlihat Wang Chou sedang mengatur strategi menggunakan sebuah catur. Kemudian Wu Yuan yang datang memberikan sebuah kertas yang telah ia analisis sesuai dengan perang kemarin. Dan ia merasa jika kali ini mereka akan bisa menerobos formasi lawan. Sementara di markas King Zhao, sang jenderal pun tahu jika pasukan musuh lebih banyak dari mereka. Ia khawatir dan meminta sang ratu Bai Fengxi untuk segera kembali ke King Zhao. Namun Bai Fengxi yang tidak akan membiarkan mereka berperang tanpa dirinya, karena ia juga akan menunggu pasukan bulu hitam dari Hai Fengxi di medan peperangan. Dan ia pun tahu jika Hai Fengxi tidak akan pernah mengecewakannya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. CEO Tong undur diri dan salam Sundaners.